hamba-hambamu yang kau pakai pada saat ini. Apakah terus hikmat kuasa dari surgawi itu memakaikan hamba-Mu? Karena hamba-Mu hanya lebur tanah belaka Tuhan. Tanpa kuasa-Mu hamba-Mu tidak ada gunanya. Mari Tuhan sertai hamba agar mampu menyampaikan segala kehendak-Mu, firman-Mu bagi sidang-Mu, bagi umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Yang tetap setia untuk mengikuti ibadah ini. Kau juga ada di sana untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka Tuhan, agar mereka juga di mana-mana pun tetap merasakan kemenangan-kemenangan oleh kuasa-Mu. Bungkus seluruh rapat kami oleh darah Yesus saja. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Tetap bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Allah kita atas kebaikan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan tetap nyatakan mengibat sidangnya, baik kehidupan kita juga pribadi lepas pribadi. Terlebih-lebih saudaraku pada hari ini, dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menerima kebenaran dan firman Tuhan bagi kehidupan kita tiap-tiap pribadi, agar melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, kita terus mengerti apa yang harus lagi kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena beberapa kali kita dengar bahwa Allah kita itu, Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Dia tidak akan pernah ingkar terhadap apa yang Dia telah janjikan bagi sidangnya, bagi umatnya. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita umat yang percaya pada Dia, untuk kita nikmati, untuk kita terima di dalam kehidupan kita, untuk menjadi bagian hidup kita, saudara. Tetapi kita harus sungguh-sungguh berusaha meraih janji Tuhan itu. Maka saya beri judul ini, berusaha meraih janji Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita baca terlebih dahulu di dalam buku 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 8. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 8. Saya mulai ayat 3, saudara semua ayat yang keempat dan seterusnya. Ganjil saya genap saudara. Saya mulai dari ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya kita beroleh bagian dalam program ilahi dan untuk dari kawan nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Haleluya. Saudara, tentu dari apa yang diberikan Tuhan oleh firman Tuhan ini memberikan satu janji yang sangat berharga dan mulia bagi kita. Apalagi dikatakan pada saudaraku, kita dapat ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 8 tadi katakan, kamu akan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
kasih dalam nama Yesus Kristus, begitu banyak lagi janji-janji Tuhan menjadi milik bagian orang-orang percaya kepada Dia. Allah memberikan begitu banyak janji-janjinya pada umatnya untuk kita terima bagi kehidupan kita. Tetapi saudaraku, untuk memperoleh janji-janji Tuhan pada kita bukanlah hal yang mudah. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kita harus berjuang untuk memperolehnya. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini ada 3 hal yang sering menggagalkan kita. Iblis dengan memakai orang-orang yang dapat dipakainya, kompromi dengan dunia. Ketiga adalah sifat kita sendiri, keinginan kita sendiri. Mengapa saudaraku, bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen banyak yang telah kehilangan janji-janji yang berharga ini? Mengapa bagi banyak orang Kristen tidak lagi sukacita? Padahal sukacita itu adalah satu buah atau pancar dari keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Kenapa banyak orang percaya, orang Kristen itu tidak lagi dapat merasakan perlindungan ilahi dalam kehidupannya? Padahal Yesus sendiri telah minta kepada Bapa supaya melindungi setiap orang-orang yang telah percaya kepada Dia dari si jahat, dari pekerjaan musuh. Mengapa banyak orang-orang Kristen berdoa tapi tidak lagi dapat merasakan jawaban-jawaban doa ini? Dalam buku Yohanes 15 dikatakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kamu akan menerima. Tapi kenapa? Mengapa saudaraku kita tidak dapat lagi merasakan hadirat Tuhan dan kita menyembah Dia sebagai Allah dan Bapa kita? Sebabnya tidak lain saudaraku, kita dan ditaklukkan oleh sifat-sifat duniawi tadi, kompromi dengan dunia ini. Itulah yang sering saudara menggagalkan kita memperoleh hak kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Demikian terhadap janji-janji Allah yang lainnya. Kenapa kita tidak dapat meraihnya saudaraku? Karena sering kita tidak sadari musuh itu berusaha. Dia berjuang untuk menggagalkan setiap apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Musuh itu iri. Ya. Musuh itu cemburuan kepada kita terhadap apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kadang-kadang dia pakai orang-orang yang dapat dia pakai saudara menggagalkan, menghalangi setiap rencana-rencana Tuhan itu. Berapa bulan yang lalu, minggu yang lalu telah kita dengar sedikit tentang Yusuf. Bagaimana rencana Tuhan, janji Tuhan kepada Yusuf saudaraku, untuk mempersiapkan dia sebagai pemimpin bagi umatnya, bagi bangsanya, bagi orang tuanya, bagi keluarganya. Melalui mimpi dia peroleh janji ini. Tapi kapan mimpi ini dia beritakan, dia sampaikan kepada abang-abangnya, keluarganya, saudaranya. Justru mimpi inilah membuat Yusuf menjadi menderita. Saudara-saudaranya berusaha bagaimana supaya mimpi atau janji Tuhan ini tidak jadi bagi kehidupannya. Kenapa saudara? Karena hati saudara-saudara diliputi oleh rasa cemburu, rasa iri, dengki. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 37 ayat 18 ini,
Saya baca saudaraku, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, maksudnya Yusuf telah kelihatan kepada abang-abangnya. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya. Telah ada mufakat untuk apa? Berusaha untuk membunuh Yusuf. Tujuan mereka, saudaraku, apa katanya? Bagaimanakah jadinya nanti mimpi itu? Ya. Mari kita bunuh dia. Bagaimanakah nantinya jadinya mimpi itu? Inilah selalu usaha daripada si jahat, saudaraku. Inilah usaha daripada iblis. Dia pakai saudara-saudaranya untuk menggagalkan segala rencana-rencana Allah dan kehidupan Yusuf. Apakah jadi rencana iblis itu rencana saudara-saudaranya, saudaraku? Tidak. Justru memperdekat dia dengan rencana Allah. Ya. Tetapi Yusuf memang bekerja keras bagaimana supaya dia tetap disertai Allah. Kalau saudara baca dalam Kejadian 39 itu dikatakan di sana berulang-ulang kali, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Jadi satu perkara yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan kita ini, saudara, bagaimana supaya saudara saya harus sungguh-sungguh berusaha berjuang seperti yang dikatakan dalam buku 2 Petrus tadi pasal 1. Karena kita memiliki janji-janji yang sangat berharga. Atas janji yang berharga yang dijanjikan Tuhan kepada kita di sini untuk mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Apa arti mendapat bagian dalam kodrat ilahi, saudara? Kita mendapat kekuasaan Allah. Kita memperoleh sifat-sifat dari Allah itu dalam diri kita. Itulah dia. Sehingga kita bisa luput dari dunia ini, nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Banyak lagi janji yang mulia yang dijanjikan Tuhan, saudara. Kalau dalam buku 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dikatakan, apa rencana Tuhan dalam diri kita semuanya? Bukan kita dijadikan hanya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, tapi Tuhan mau diam bersama-sama kita, hidup di tengah-tengah kita. Tuhan mau diam di tengah-tengah gerejanya. Tuhan mau ada dalam kehidupan kita, tiap-tiap pribadi, rumah tangga kita. Ada 3 janji Allah di sana. Satu lagi apa, saudara? Lagi apa? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Luar biasa. Tadi dikatakan dalam Petrus tadi kita mendapat bagian ya dalam kehidupan Allah sendiri, mendapat kekuasaan dari Allah sendiri, memberikan sifat-sifat ilahi di dalam diri kita sendiri. Tapi dalam 2 Korintus itu Allah, Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Lebih dari itu suatu apa?
Dia menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Luar biasa sekali. Ya. Apapun dia, saudaraku, inilah berkat Tuhan yang paling indah. Kita dijadikan sebagai umatnya, kita dijadikan sebagai anaknya laki-laki dan perempuan, sehingga membuat saudara saya bisa berseru kepada dia, ya Abba, ya Bapa, sehingga saudara akan mohon kepada dia, meminta kepada dia. Tapi sekali lagi saya katakan, kenapa saudara sering umat Tuhan itu, orang-orang Kristen itu tidak dapat lagi merasakan hal-hal seperti itu? Karena telah diperdaya oleh dunia ini, diperdaya oleh roh-roh yang meracai awam-awam, yang berkuasa di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Untuk itulah saudaraku, maka dikatakan oleh Petrus tadi, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Mari perhatikan sampai mana kesungguhan kita mengikut jalan Tuhan. Mari perhatikan sampai di mana kesungguhan kita berusaha memiliki Yesus itu dalam diri kita, melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Mari perhatikan buat diri kita tiap-tiap pribadi, saudara. Justru tadi berusaha sungguh-sungguh. Sekalipun dia jadi budak belian, dia tidak masalah ada dalam dirinya. Buktinya, saudara, dia tidak diperdaya oleh musuh dunia, tabiat hatinya, nafsunya. Apa ada buktinya? Allah menyertai. Kalau orang-orang diperdaya oleh tipu daya oleh muslihat iblis, orang-orang yang digagalkan oleh musuh, orang-orang yang hidup oleh nafsunya, keinginan-keinginannya, tidak mungkin disertai Allah. Tidak mungkin. Tapi justru baik dia sebagai budak belian, baik dia sebagai tawanan dipenjarakan, satu rahasianya dia tetap menjaga, saudara, berusaha dengan sungguh-sungguh. Saudara saya juga marilah berusaha dengan sungguh-sungguh, saudara, mengikuti jalan Tuhan ini, untuk bisa kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak bisa, saudara, tetap seperti itu saja tanpa mengalami perubahan. Dunia ini berkembang, bertumbuh terus, berubah terus. Maka sebagai umat Tuhan kita juga harus bertumbuh dalam iman kita. Itu yang dikatakan Petrus tadi. Saya bacakan saja. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Iman yang saudara telah miliki itu harus berusaha bertumbuh. Iman yang telah kita miliki itu harus kita berusaha bagaimana iman itu harus bertumbuh di hadapan Tuhan semakin besar, semakin besar. Memang saudaraku, saya tidak tahu berapa besar ukuran iman kita, dan tidak tahu seberapa besar memang ukuran iman yang harus kita miliki. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus bertumbuh dalam iman kita. Saudara harus berusaha bagaimana iman saudara itu harus bertumbuh. Karena kalau iman kita tidak bertumbuh, saudara mudah diperdaya dunia ini. Saudara akan mudah ditaklukkan oleh setan alias iblis. Saudara akan mudah ditaklukkan oleh nafsu kita sendiri. Kalau iman kita tidak bertumbuh, kalau iman tidak menjadi kuat,